Oke, balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Jadi ini adalah paket filter udara nih dari Verox ya, buat Honda ADV 160. Nah, kali ini gue mau coba ganti filter udaranya pakai kepunyaan Verox. Ini dapat kandungan kunci. Ya, mungkin ini modifikasi simple. Oke, baru aja dibuka nih bungkusnya. Ini Verox ya. Sini sih tertera untuk Honda ADV 160, PCX 160, Vario 160. Masih segel ya. Kita coba buka. Oke. Ini nih filter udaranya. Ini filter udaranya. Jangan ganti apalagi buang filter Verox Anda. Bersihkan paling tidak setiap 5000 kilo untuk kondisi normal, 2000 kilo jika di daerah berpolusi tinggi. Gunakan air bersih atau kompresor tekanan, hindari mencuci dengan bensin. Nah, tuh ada petunjuknya, stiker ya. Kita langsung implementasi aja nih pakai obeng ini. Nah, ini kan oh ya, sama satu lagi senter sih dari HP aja. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini nih, ini ada baut ya, baut nih ini, terus bagian sini juga ada nih. Sorry ya, ini pakai senter nih. Ini baut obeng juga nih. Nah, ini nih bautnya sini ya. Oke, langsung kita coba bongkar aja. Sorry, ini bukan tutorial sih, cuman kalau tutorial yang lebih jelasnya mungkin bisa lihat di channel YouTube lain, nggak apa-apa. Oke, jadi total bautnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut ya. Jadi kalian ingat-ingat ada 8 baut. Sekarang gue akan coba buka covernya. Sip. Oke, jadi ada baut lagi nih yang mesti kita coba. 1, 2, 3, harusnya 3 baut. Coba kita cabut. Sip. Jadi ini filternya, filter bawaannya nih. Kita lihat dulu ya kondisi filter bawaannya. Ini dari baru, belum diganti, udah lumayan kotor. Dan materialnya ini juga beda ya. Ini kan kayak kain-kain gitu ya, serat-serat gitu. Oke, sekarang ini filter Veroxnya. Bahannya beda nih. Kalau yang Verox ini dia kayak apa ya, kayak besi-besi gitulah. Dan kalau kita bandingin sama yang ini aslinya, kerapatannya juga beda nih. Jadi kalau yang bawaan Honda ini kan seratnya rapat ya, kalau ini agak renggang nih. Nah, ini memang sih kalau yang ini nggak bisa dicuci lagi. Kalau yang bawahan Honda ini nggak bisa dicuci lagi karena ini kan kayak kain gitu. Kalau ini bisa, cuman tadi ada ketentuannya ya. Oke, sekarang kita coba pasang. Kita coba nyalain. Oke, nyala ya, normal. Wajar suaranya begitu karena belum ditutup covernya. Oke, sekarang kita tutup.
Oke, jadi mungkin ini video pemasangan dulu, so nanti kita lanjut ke tes performa, dimana gua nanti setelah service langsung gua tes performanya ya. Agak jauhan dikit ya mungkin ya, tapi let's see, semoga nggak hujan, cuacanya mendukung. Oke, kita next ke scene berikutnya. Oke, setelah kemarin kalian lihat ya, udah diganti filter udaranya dan ya motornya aman gitu ya. Sekarang waktunya kita ke bengkel, memang waktunya si motor ini servis ya. Nah, kemarin itu gue sempet booking sih sebenarnya di mana namanya Ahas ya, cuman gue cancel karena gue menemukan kayaknya bengkelnya ini lumayan menarik dan apa ya, udah cukup lama juga gue tahu ya, bengkelnya itu namanya Si Tepat ya. Dulu zaman gue pakai Supra, Si Tepat ini outlet ya, dia outlet kecil gitu, cuman entah kenapa sekarang yang pas gue lihat ya di Instagram gitu, Si Tepat ini udah berkembang jadi mirip-mirip bengkel resmi jadinya. Jadi ya gue penasaran dan ya gue nggak booking sih yang ini, katanya langsung datang aja gitu, langsung datang aja, dan ya udah gue langsung datang ke sana. Dan ya ini lokasinya ada di Jati Bening. Nah, ini masih di jalan mana nih, Jati Makmur. Kita pokoknya lurus aja lah ini, lurus, nanti pas ada pertigaan tuh ke kiri. Nah, posisinya katanya sih di sebelah kanan ya. Nah itu tuh yang oren-oren itu tuh kayaknya tuh. Ya betul, Si Tepat. Mau servis mas? Oh iya. Ya, sini. Langsung, oke. Iya, Mbak, mau servis, Mbak? Oh, ya udah deh yang ini deh. Ya. Sama minta ganti oli gadan juga deh, Mbak. Oh iya, kita ada paket juga sih. Oh gitu. Paket oli. Pengennya motul sih, Mbak. Hanya motor. Yang bagusnya sih motor juga. Di mana, Mbak, nunggunya di? Oh, sudah ada. Kasih. Kopinya kopi atau coklat. Oke, sini ya. Wajar. Kalau matcha latte ini bisa mas? Nah, itu masih oke kan? Oke. Sama dingin deh. Maksimal berapa? 18 ya? Ya udah deh, itu aja. Sih mas ya. Jadi ini tempatnya nih, Si Tepat Digital Motor Shop. Tadi kurang lebih tuh hampir 400.000. Tadi gue memang paketnya yang lumayan mahal, itu sama injector cleaner juga. Dan olinya gue ganti motul, sama gadannya juga pakai motul ya. Gadan itu maksudnya oli maticnya gitu. Oke, ini tempatnya lumayan modern ya. Nah itu motor gua tuh. Batas konsumen selain staff dilarang masuk area pit. Benar-benar memang ini ya, SOP-nya memang ini. Jadi kita bisa lihat dari sini. Nanti dari sini. Oke, sembari nunggu motornya selesai di servis, nah kita jalan-jalan sebentar yuk di bengkel Si Tepat ini. Nah, di sini ada motor KTM juga. Terus ada motor listrik, surprisingly ada motor listrik di sini. Nah, terus di sini ada helm KYT ya ini ya. Nah, terus KYT juga nih. Ya, terus ada yang KYT-nya mirip punya gua dulu nih, AC7 nih. Nah, ini AC7. Sip. Nah, di sini juga ada aparel ya. Sebenarnya overall Si Tepat Digital ini lengkap banget ya. Kalian kayak mau cari apa aja kayaknya ada. Jadi ini ala-ala one stop service gitu deh. So good lah. Terima kasih, Pak. Makasih banyak ya Mas. Nah. Ya, hati-hati. Kasih. Siap. Oke, tadi jadi habis servis di Si Tepat ya.
Dan ya oke, saatnya gue membuat kesimpulan ya dari gue ganti filter udaranya. Gue udah pakai filter udaranya ini kurang lebih 2 hari ya. Jadi gue sempat ke kantor itu pakai udah pakai filter udara ini, cuman kondisinya memang motornya belum di servis ya. Nah, sebelum di servis ada peningkatan, gue akuin ada peningkatan saat di tarikan bawahnya ya. Jadi ketika gue ini nih, misalnya lagi berhenti gini ya, terus gue mau nyalip gini kan, nah kayak gini, itu kerasa itu ada bedanya, lebih kayak spontan, lebih spontan gitu. Tapi masuk ke masuk ke putaran tengah gitu ya, itu feelnya sama aja kayak kayak filter udara bawaannya Honda. Tapi mulai masuk ke putaran atas, jadi di lurusan Halim itu kan kita bisa ngetes ya, kita secara gradual kita ulur gasnya gitu ya, makin lama makin kenceng gitu ya. Itu kerasa sih, itu ada bedanya. Itu pas di ngincer top speed mungkin bisa lebih tinggi ya, putaran atasnya itu lumayan ngisi gitu. Gue ngerasa gini dari gue narik gasnya sih, karena itu belum sampai full, masih agak setengah-setengah gitu, tapi dia udah nyentuh di angka 110. Nah itu kan lumayan tuh, lumayan ada tenaganya lah gitu. Itu gue tariknya nggak langsung gue putar pelintir penuh gitu ya, enggak, gue gradual gini nariknya. Nah habis itu bisa sampai 110 tuh dia, dan itu kayak enteng banget, tarikannya enteng sih. Dia di putaran tengah ke atas ya, tengah ke atasnya enteng. Tapi kalau putaran bawah mau ke tengah, bawahnya doang nih, tapi mulai di tengah sempat agak ya biasa aja gitu. Gue bilang sih biasa aja, karena dibilang lemot enggak, tapi ya dibilang kenceng juga enggak gitu ya. Ya feelsnya sama kayak bawaannya gitu. Tapi yang paling gue pentingin adalah kan kalau pakai filter udara kayak gini kan buat ngincer putaran putaran bawahnya ya, kalau di perkotaan ya. Ini kerasa banget sih. Jadi gue nggak perlu bejek gaset dalam-dalam. Kalau mau nyalip itu nih kayak gini ya. Nah ini gue nggak perlu sampai putar gitu, enggak. Itu kerasa, gue ngerasa di situ ada beda. Nah, dengan harga 600.000 worth it apa enggak sih kalau kalian ganti filter udaranya dari yang ori ke Verox ini? Menurut gua kalau kalian memang pakai motornya dalam jangka waktu yang lama ya, nggak ganti-ganti motor ya, ini worth it sih. Kenapa gue bilang worth it ya? Karena kalian nggak perlu gonta-ganti filter udara lagi dong, ya kan? Dengan catatan kalian emang pakai motornya ya lama ya, dalam jangka waktu lama. Tapi kalau kalian cuma pakai setahun terus ganti gitu, kayak nggak worth it. Kenapa? Karena mau kalian jual pun kalau filter udara kan agak susah ya, barang bekas gitu ya. Pasti orang ngincarnya kayak mending beli baru gitu kan, lebih ketahuan nih gue yang pakai gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pakai ya untuk 5 tahun ke depan ya it's fine, 600.000 worth it gitu ya. Kalau gue sendiri kan bakal pakai motor ini dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, mungkin at least 3 tahun lah pasti nyentuh sih. Tapi 5 tahun ke depan gue nggak tahu. Tapi 3 tahun pasti dapat lah gitu, pasti gue pakai motornya gitu. Dan menghemat pengeluaran juga. Jadi kalian kalau servis ya nggak usah harus ganti filter udara atau apa, karena pengalaman gua buat ganti filter udara ya, dulu pakai CB150R aja itu filter udara itu inden loh, serius itu inden. Terus akhirnya gue ya udah nggak gue ganti sampai akhirnya motor dijual, CB150 dijual ya udah gitu, nggak ganti-ganti. Nah dengan Verox ini kalian nggak perlu khawatir kalian harus harus ganti filter udara atau apa, nggak perlu.
ya, karena udah ini sih udah oke banget, dia bisa dipakai long life lah gitu. So kesimpulannya sih kalau dalam jangka waktu lama ya pakai motornya ya worth it. Tapi kalau dalam jangka waktu lu cuma pakai motornya cuma setahun sekali terus ganti ya worth it sih. Nah dalam segi performa ya gue bilang ada peningkatan, terus peningkatannya nggak tambah, maksudnya nggak gini loh, nggak yang orang ekspektasinya kalau nambah peningkatan itu nambah horsepower-nya atau apa, enggak, maksudnya nambah performa itu kayak memaksimalkan potensi dari motor ini gitu loh. Maksudnya kayak tekanan bawahnya jadi lebih spontan lagi gitu, lebih nggak berat gitu, tapi tidak menambah horsepower-nya, itu enggak sih kalau menurut gue ya, cuman lebih lebih kayak responsif aja gitu. Ya kalau kalian mau tambah horsepower nggak semurah itu solusinya sih, kalian harus kayak mungkin mapping ECU-nya atau apa gitu ya. Ini opini pribadi aja sih, kalau menurut gua untuk nambah horsepower atau apa gitu ya harus di mapping gitu ECU-nya. Kalau cuman ganti filter udara doang, apalagi ya ini gua nggak main kirian gitu ya, ya menurut gua horsepower-nya akan sama-sama aja gitu, nggak akan ada bedanya gitu. Jadi ya udah, mungkin segitu aja vlog kali ini. Ya kalau pengen ada yang didiskusiin atau ada yang pengen beropini lain, bisa di kolom komentar, tapi tolong menggunakan bahasa yang sopan ya. Jadi ya saling menghargai aja opini masing-masing ya gitu. Karena ya so far sih gue lihat di YouTube gue, so far opininya sih oke-oke ya. Maksudnya ada saling ngebantu juga gitu, walaupun ya which is good gitu ya. Ya thank you banget ya. Oke, ini setiap Sabtu memang macet, gue jadi males. So thank you for watching, see you on next video in PGD Vlogs, peace.